Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Beberapa saat lagi ke depan tim nasional kita akan bertarung melawan The Socceroos Australia, tepatnya 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Gelora Bung Karno. Pasti supporter sudah membludak ya untuk bisa menyaksikan, tidak sabar lagi melakukan selebrasi tentunya dengan yel-yel apapun itu di GBK. Tujuannya tentunya untuk bisa menteror tim tamu Australia ya, dan menguntungkan bagi tim kita, memotivasi bagi Jai Isyas dan kawan-kawan untuk memenangkan laga. Ini laga yang tidak mudah, sulit. Ini Australia tim yang kuat, peringkat 25 dunia, yang lebih bagus secara peringkat dibandingkan dengan Arab Saudi. Apalagi mereka sudah kalah pertandingan pertama melawan Bahrain. Ya, jadi mereka ingin keluar, ingin melampiaskan itu saat datang ke Jakarta bermain di GBK melawan Indonesia. Tapi kita juga punya modal kuat. Setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1-1, tentunya semua pemain termotivasi, ingin memberikan yang terbaik terhadap publik kita, terhadap penonton, pendukung, fanatik tim nasional Indonesia. Namun ada satu hal yang perlu saya ingatkan ya di sini, ini menarik, karena pertandingan ini akan dipimpin oleh pelatih bernama Salman Falahi. Ya mungkin kita masih ingat bagaimana peristiwa di Piala Asia di Qatar ya, di Januari yang lalu, saat kita menghadapi Irak saat itu, yang memimpin adalah wasit ini, wasit asal Qatar, ya, Salman Falahi. Dan dia menganulir, ya teman-teman masih ingat gol kedua, bukan menganulir, tidak menganulir gol yang terjadi bagi Irak diciptakan oleh Osama Jabir Safek, ya pemain Irak, itu di penghujung babak pertama. Lebih dulu mereka bisa membuat gol, dan akhirnya Marcelino bisa membalas 1-1, tapi ada satu hal yang akhirnya menjengkelkan juga, mengecewakan bagi kita semua, karena sebelum gol dari Osama Jabir ini terjadi, itu sudah ada pemain Irak offside ya, Muhammad Ali kalau nggak salah. Saat itu sudah terperangkap offside sebelum ada bola rebound, kan bola rebound itu dimanfaatkan oleh Osama Jabir yang menghasilkan gol, sehingga berubahlah kedudukan 2-1 buat Irak itu di babak pertama penghujung ya. Sebelum Irak juga bisa menambah gol di babak kedua, tapi yang pasti ini masih dalam ingatan ya pendukung sepak bola kita, dan dia akan kembali ke Jakarta memimpin laga kita melawan Australia. Ya semoga Salman Falahi ini memimpin dengan fair, baik ya tentunya, dan netral, sehingga tidak ada hal-hal yang kontroversial yang terjadi. Nah ini geng Qatar yang tiba, yang ditunjuk oleh AFC untuk memimpin laga Indonesia melawan Australia di GBK. Saya baca di sini ya, kalau bisa mulai selain Salman Falahi, itu geng Qatar yang datang. Itu kenapa saya bilang geng Qatar? Semua itu dari Qatar. Baik AW1, AW2 atau wasit pembantu ya, asisten 1, asisten 2, kemudian juga wasit cadangannya, di VAR pun semua datang dari, jadi satu gerbong mereka datang ke Jakarta. Ini ada juga Ramsan Ali Nuaini dan Majid Hudaires. Ya, dua orang ini akan menjadi asisten wasit. Wasit 1 dan wasit 2, ya baik Ramsan dan juga Majid. Oke. Kemudian ada Abdullah Al-Ruwaili yang akan menjadi official keempat. Artinya ini juga bisa jadi wasit ya keempat. Kemudian ada juga Kamis Almari dan Muhammad Syarif, yang dua-duanya ini teman-teman ya, akan mengoperasikan VAR, video assistant referee di GBK. Jadi bisa dibayangin mereka datang ya, itu dengan 6 orang, semua dari satu geng Qatar untuk memimpin laga ini. Ya saya pikir mengambil di sana karena kita berhadapan dengan Australia. Mungkin itu menunjukkan dari Timur Tengah sana. Lain halnya kalau kita berhadapan dengan Irak misalnya, dengan siapapun. Tapi buktinya kita lawan Irak pun dia yang pimpin. Ya. Tapi ya itu kembali lagi ke awal. Semoga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik teman-temannya. Dan satu yang juga saya sampaikan di sini, hati-hati buat penjaga gawang kita Martin Paes ya, atau Martin Pas di sini bersama dengan Calvin Verdong. Karena dua pemain ini sudah kena kartu kuning di Arab ya, di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Bukan tidak mungkin kalau wasit Salman lagi memberikan kartu terhadap Verdong atau dengan Martin Pas, mereka tidak akan bermain. Nantinya di saat kita akan tandang Oktober ke Bahrain. Karena kita akan berhadapan dengan Bahrain lebih dulu sebelum kita ke Cina. Nah semoga
Martin Pas tidak membuat kesalahan-kesalahan yang fatal seperti yang terjadi di Arab di Jeddah ketika dia mengambil lawan, kemudian ada penalti dan dia bisa menggagalkan penalti itu, tapi dia rugi dengan kartu kuning. Nah, semoga dalam pertandingan nanti malam aman-aman saja buat Martin Pas dan juga Calvin Verdong yang pasti akan bergeser ke kiri. Jangan membuat lagi pelanggaran karena bahaya buat Calvin Verdong. Satu pelanggaran dengan kartu kuning membuat ada akumulasi, tidak bisa bermain untuk laga melawan Bahrain. Ini pemain dari asal klub Eredivisie di Nijmegen. Sebenarnya ada satu pemain lagi yang mendapat kartu kuning waktu itu kan lawan Arab. Pemain pengganti cadangan yaitu Muhammad Ferrari. Ya, dia juga dapat kartu kuning. Ya kalau mungkin dia dipasang mungkin bisa berbahaya juga, tapi saya pikir kecil kemungkinan Ferrari akan dipasang dalam pertandingan ini dengan kembalinya Justin Hubner, artinya di belakang sudah kuat dengan Jai Isa sebagai kapten dan Rizky Ridho. Ya ada masalah-masalah mungkin di antara tiga pemain ini, baru ada pengganti karena ada dua pengganti yang siap di luar, itu adalah Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo juga yang bisa disiapkan atau bisa mengubah di sana dengan Verdong kembali ke dalam dan Nathan ada di luar sehingga tidak banyak pergantian yang mubazir di sini. Lihat untuk di belakang karena di belakang harus hati-hati buat kita. Jadi itu saya pikir peringatan dari saya buat Calvin Verdong berarti dan juga terutama Martin Pas karena ini dua pemain inti yang akan dimainkan oleh STY nanti malam menghadapi Australia. Ya, jadi kita akan saksikan bersama-sama teman-teman ya untuk duel Indonesia dan Australia dipimpin oleh Salman Falahi ya dengan saya Bung Ropan. Ciao.